berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara pembidaian ekstremitas bagian bawah ya. Ekstremitas bagian bawah itu paha atau femur sampai ke sini, tungkai bawah, atau yang biasa disebut untuk bahasa anatominya adalah cruris. Sama, alat-alat yang kita siapkan adalah mitela yang berbentuk parafat, kemudian bidai. Ini adalah bidai yang jenisnya rigid, improvisasi dari kardus. Dari apa mas? Mas, dari apa? Kardus. Ini tangannya kenapa pak? Itu kegigit. Gigit apa? Udah diam dulu mas Anis. Oke, jika terjadi patah tulang, yang harus diperhatikan adalah kasus patah tulang minimal penolongnya itu adalah 2 orang. Karena kalau satu sulit. Kenapa harus 2 orang? Yang pertama adalah 1 orang atau penolong pertama dia adalah bagian memfiksasi yang terjadi patah tulang. Jadi antara 2 sendi ini dipegang. Contoh tangan kanan memegang bagian atas, tangan kiri memegang bagian bawah. Ini tujuannya memfiksasi sementara sampai bidai itu dipasang. Kemudian jangan lupa tetap 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Karena patah tulang itu adalah yang mengancam nyawa di bagian sirkulasi, Anda harus pastikan dulu jalan nafas dan pernafasannya aman. Jika masalahnya adalah patah tulang yang disertai dengan luka terbuka, sebelum Anda melakukan pembidaian, Anda harus pastikan perdarahannya berhenti dengan cara yang tadi di station pertama, yaitu di stop perdarahannya. Setelah di stop perdarahannya, ini anggap ada yang megang ya, karena pemerannya kurang, yang satunya masih 6 bulan jadi nggak bisa bantuin. Jadi ini anggap ada yang megang. Setelah itu kita gunting ya. Jadi kalau masih tertutup seperti ini ya, digunting biar ini kebuka. Nah, biar kebuka seperti ini ya. Sakit. Oh iya maaf. Setelah terbuka, sebelum itu kita ukur bidainya. Syarat pembidaian kita harus ingat wajib melewati minimal 2 sendi ya. Kita ukur dari bagian yang sehat. Yang sehat karena sebelah kiri, jadi kita ukur. Jumlah bidainya minimal 1, boleh 2, paling bagus adalah 3. Kita ukur dari sini ya, ternyata melewati 2 sendi ya, lutut dan bagian sini ya, melewati 2 sendi. Ukur lagi satunya, sip, melewati 2 sendi. Ini anggap ada yang megangin kayak gini ya. Kemudian kita masukkan, karena di sini ada rongganya, Anda boleh bantu menggunakan bidainya. Caranya dimasukkan seperti ini, perhatikan, seperti ini, dorong, atau Anda pun boleh menggunakan telapak Baba. Hah? Baba. Baba. Udah mulai. Kita masukkan ke sini, ke rongga-rongga. Di sini ada rongga, di sini ada rongga. Masukin. Jadi tali mitelanya terlebih dahulu, ingat ya, tali mitelanya terlebih dahulu sebelum bidai. Nah ini kita boleh geser. Ini ada pertanyaan, misal mitelanya berapa? Lebih banyak lebih baik. Ini masukin lagi tanpa mengangkat bagian yang dicurigai patah. Nah, setelah itu kita siapkan bidainya ya. Ini udah ada bidainya. Sip. Oke, maaf ya. Setelah disiapkan bidainya ya, baru kita ikat. Sekarang cara pengikatannya. Nah ini penolong pertama, ini anggap dia lagi megang seperti ini. Jadi kita untuk mudah, itulah kenapa bidai ini wajib dilakukan oleh minimal 2 orang. Nah yang kecil ini. Nah
pengikatan kita mulai dari bagian tengah. Kenapa? Karena untuk menghindari bentuk seperti huruf A. Jadi kita mulai dari bagian tengah dulu. Mas pegang gini mas, tangannya mas. Nah, ini korbannya pinter nih. Jika talinya cukup, kita boleh 2 nih seperti ini ya. Kemudian masukin di sini 1 dulu. Tadi PSM udah belum ya? Belum. Oh lupa. Sebelum diikat jangan lupa prinsip yang paling penting. Cek pulsasi, cek sensorik. Mas kerasa nggak mas? Kerasa nggak? Rasa apa? Ini kerasa nggak kalau pegang? Tangannya jangan blocking yang ini. Kerasa nggak? Kerasa. Kan bapak mas Dani sehat. Gerakin jarinya mas. Gerakin jarinya. Oke. PSM-nya positif ya. Baru kita mulai pengikatan. Coding. Ini udah pagi. Kita mulai pengikatan dengan cara seperti ini. Satu. Apa lihat? Hah? Berdiri. Ini, dipegangin mas, pegangin ininya. Aku susah lihat ya. Ya udah dia. Ikat yang kencing ya, yang kencing, yang kenceng. Nah, ini yang kenceng ikatnya, ya. Karena prinsipnya adalah memfiksasi. Nah, kalau misal talinya kurang panjang, Anda boleh panjangkan seperti ini, kemudian ikat. Yang kencang dengan tali simpul, ya, bukan tali mati. Di sisi luar. Di sisi luar yang sama, ya, di atas bagian ini, bidai. Oke, setelah terikat semua ya dengan baik dan kencang, kita cek lagi pulsasi sensorik dan motoriknya. Ini namanya adalah arteri dorsalis pedis. Dia biasanya adalah di antara kedua mata kaki. Kita cek dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Di sini akan teraba. Ini tandanya berarti sirkulasi ke bagian distal atau bagian ujung itu tidak ada masalah karena pembuluh darah besarnya masih bergerak. Kemudian kita cek, Pak, rasa nggak Pak? Mas, rasa Mas? Rasa. Ya, gerakin ini jarinya Mas. Ini jari gerakin. Nah, motoriknya normal. Selanjutnya, jika ada ketika Anda pemasangan bidai sebelum di bidai ternyata teraba, kemudian sensoriknya terasa, motoriknya ada. Kemudian setelah dibidai, salah satu dari pulsasi sensorik motoriknya negatif, berarti kemungkinan bidainya ini terlalu kenceng dan Anda boleh lepaskan satu persatu. Cek. Ternyata udah teraba, berarti yang kenceng bagian sini. Itulah kenapa pengikatannya dengan tali simpul. Ya, terima kasih.